Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saudara, kita bersyukur malam hari ini kembali berkumpul dalam ibadah Family Worship kita, Saudara. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pulang bekerja, yang masih bekerja di luar. Mari persiapkan hati dari Saudara. Demikian juga yang mungkin sehari ini bekerja dari rumah atau belajar dari rumah. Mari berikan waktu sejenak kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saudara, malam hari ini ada satu yang spesial yang akan kita sama-sama lakukan malam di tengah-tengah ibadah kita. Biarlah kita membuka setiap ibadah kita dengan doa agar Tuhan terus berkenan akan ibadah kita. Mari saya ajak kita angkatan, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih satu hari ini Engkau sudah menyertai kami semua dalam segala aktivitas kami. Baik kami yang masih Engkau berikan kesempatan bekerja di luar rumah, di tempat pekerjaan kami, maupun kami yang bekerja dari rumah atau belajar dari rumah, ya Tuhan. Kami bersyukur darah-Mu menutup bungkus kami semua, sehingga kami luput dari segala sakit penyakit. Bapa, kami tahu hari-hari ini sedang sulit, tapi kami tak bersyukur Engkau ada bersama kami. Terima kasih, lawat kami semua malam ini Bapa. Biar iman kami, pengharapan kami terus dikuatkan. Pengetahuan kami akan Tuhan terus diperkaya di masa-masa kami berdiam diri di rumah, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersuka cita malam hari ini atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, sudah dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya ajak kita memuji Tuhan bersama-sama malam hari ini. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan nyanyian syukur, saudara. Haleluya. Yes, katakan betapa baiknya Engkau Tuhan bagi kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lambaikan tangan sama-sama. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Dari awal kita naikkan pujiannya, saudara. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Mari tepuk tangan buat Tuhan sama-sama, saudaraku. Haleluya. Amin. Silakan duduk, sudah dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan bersama-sama malam hari ini. Makasih Tuhan, kami rindu Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Ku rindu Kau Tuhan,
lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Lawat kami malam hari ini ya Bapa. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Oh, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat. Mari angkat tanganmu saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yesus, Kau dambaan. Mari lebih lagi kita katakan, ku rindu Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Angkat tanganmu sembah Dia. Oh, Dia lama sih, Dia laba 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 ya lama ya. Dia laba laba ya. Yesus, kami rindu hadirat-Mu, hadir di tengah kami ya Tuhan. Jamah dan lawat kami Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Oh, haleluya, haleluya, Kaulah segalanya bagi kami. Oh Yesus, Kau yang kami sembah selamanya. Oh ya lama lama ya lama 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 ya lama. Ya lama lama ya lama lama ya lama. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami rindukan ya Tuhan. Di tengah badai yang sedang bergelora hari-hari ini, kami mau tinggal tenang dalam hadirat-Mu ya Tuhan.
Haleluya. Mari sekali lagi angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan adalah gembala kami, penjaga kami. Kami tidak akan takut gentar, sekalipun badai bergelora di sekitar kami. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau aku tenang, kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah. Mari angkat tanganmu, saudara, katakan, ku tenang sebab kau Allahku. Oh yes, Lord. Kami tenang sebab Engkau Allah kami. Kami tenang ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh indah waktu kita memuji menyembah Tuhan. Amin, saudara. Saudara, malam hari ini kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Bersama gembala kita, saudara. Malam hari ini kita akan mengerti lebih dalam lagi. Kenapa kita harus menjadi pemuji penyembah? Kalau selama ini saudara mungkin mendengar dari banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang lain, atau saudara baca buku, atau saudara melihat di YouTube, bagaimana, apa sih definisi pujian penyembahan. Tapi malam hari ini kita rindu mendengar langsung dari hamba Tuhan yang kita kenal, yang dekat dengan kita. Karena saya percaya hamba-hamba Tuhan yang lain bukan tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara. Urapannya juga ada. Tapi kita percaya orang yang dekat dengan kita tentunya akan lebih bisa mengimpartasi kita semua. Mengubah hidup kita lewat kesaksian perjalanan hidupnya. Amin, saudara. Baik, mari saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama buat gembala kita. Baik, sebelumnya nanti kami kasih kesempatan buat Bapak menyapa jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah malam hari ini. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan umum seperti yang saya sampaikan tadi, saudara. Apa yang dimaksud dengan pujian dan penyembahan? Oh iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam kangen buat kita semuanya, dan malam ini kita boleh berjumpa kembali dalam Family Worship. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Pak Robert tadi, ibadah ini sifatnya sharing di dalam pengalaman saya mengikut Tuhan dan panggilan yang Tuhan beri saya sebagai penyembah. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, apa dimaksud dengan pujian penyembahan? Bapak Ibu, penjelasan saya ini tentu ini sangat berhubungan dengan konsep dalam ibadah, ya. Karena secara umum tentu penyembahan itu banyak maknanya secara luas. Namun dalam ibadah saya bisa jelaskan seperti ini. Pujian penyembahan itu adalah pujian yang berarti pengagungan. Dan penyembahan itu berbicara tentang penundukan diri, penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, artinya di sini sikap dan tindakan setiap kita, itu kita umatnya, ketika kita menghadap hadirat Tuhan. Jadi ada berhubungan dengan sikap dan actionnya kita, tindakan kita ketika kita menghadap Tuhan. Nah, pujian penyembahan ini tidak hanya berbicara tentang sebuah lagu, saudaraku, ataupun nyanyian.
Tapi lebih daripada itu, pujian penyembahan adalah satu sarana yang Tuhan beri kepada kita. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan kita bisa dekat dengan Tuhan. Nah, namun ada satu hal yang lagi Tuhan beri kepada kita, bagaimana caranya, yaitu kita memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga kita mendekat kepadanya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tentu kita juga rasakan dan nikmati hadirat Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini dia. Nah, apalagi pujian penyembahan itu bukan hanya sebuah program atau liturgi gereja, tetapi pujian penyembahan itu sebagai, dan bukan hanya sebagai pelengkap maksud saya. Nah, karena ketika saudara dan saya memuji Tuhan, dampaknya itu menjamah setiap kita, menjamah setiap jemaat. Sehingga yang mereka rasakan, kita rasakan, yaitu pemulihan, kelepasan, kesembuhan, bahkan keselamatan. Jadi bukan hanya sekedar program ataupun liturgi di dalam gereja, tapi pujian penyembahan itu sesuatu yang sangat penting. Haleluya. Ya, para bet cukup mengerti ya. Ya, oke. Baik, saudara, kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Saya boleh sedikit simpulkan dari pertanyaan pertama tadi. Yang terpenting dalam pujian penyembahan adalah sikap hati kita. Demikian ya Pak ya. Amin. Sikap Ya. hati kita ketika kita beribadah. Karena pujian penyembahan juga menyangkut ibadah. Baik, pertanyaan yang kedua. Bagaimana ceritanya sehingga Bapak terpanggil? Dan pada panggilan ini, dan sudah berapa lama Bapak menekuni sebagai pemuji penyembah? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan semua karena kasih karunia saudaraku. Jadi pertama sekali saya merasakan panggilan Tuhan ini tidak lepas dari pengalaman mengikut Tuhan tentunya ya. Saya terpanggil dalam pelayanan pujian penyembahan karena pertama sekali saya mengikuti KKR pada waktu itu yang diadakan di salah satu gereja yang ada di Pekanbaru, yaitu tahun 1990. Artinya 30 tahun yang lalu. Nah, di situ saya merasakan kehadiran Tuhan dan Tuhan menjamah saya lewat pujian penyembahan itu. Bahkan sebelum khotbah dimulai saya sudah merasakan jamahan Tuhan. Nah, sejak saat itu saya memiliki kerinduan terus untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan kemudian saya juga ditaruh kerinduan oleh Tuhan untuk mulai mempersiapkan diri, artinya mengikut Tuhan sungguh. Dan kalau rencana Tuhan jadi, maka saya kemudian melayani Tuhan melalui pelayanan pujian penyembahan. Nah, pada tahun-tahun itu memang di Indonesia ini terjadi pemulihan restorasi Pondok Daud yang sangat luar biasa sekali melalui gembala pembina kita Pak Niko, dan saya mengalami itu, saya merasakan kuasa pujian penyembahan itu. Nah, setelah itu Tuhan izinkan saya untuk berangkat ke Batam dan bekerja, dan di situ saya juga mulai mencari satu gereja di mana supaya saya bisa merasakan kembali kuasa daripada pujian penyembahan. Dan puji Tuhan saya dibawa ke wadah ini, dan kira-kira 25 tahun yang lalu lah saya mulai terlibat di dalam pelayanan ini. Di Batam ya Pak? Ya, di Batam. Ya. Baik, saudara, saya percaya 30 tahun itu bukan masa yang singkat, saudara. Setuju, amin? Mungkin ada yang belum lahir waktu itu jemaat kita Pak. Iya, betul. Jemaat SP mungkin ada yang belum lahir, atau mungkin ada yang baru lahir gitu ya, 30 tahun. Dan saya berharap, saudara, kami berharap malam hari ini, saudara jemaat yang dikasih Tuhan yang baru bergabung dengan kami di wadah ini, mungkin baru tahu ya rahasianya. Ternyata gembala kita sudah semenjak 30 tahun lalu terpanggil saudara sebagai pemuji penyembahnya Tuhan. Ya. Luar biasa. Baik, pertanyaan ketiga Pak buat kami semua malam hari ini. 30 tahun itu bukan waktu yang singkat Pak, sangat lama bisa dikatakan demikian. Pernah bosan gak Pak selama 30 tahun itu? Karena fenomenanya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan lah, saya katakan demikian, yang terpanggil katanya sebagai pemuji penyembah Tuhan, belum sampai
5 tahun atau belum sampai setahun sudah undur diri dari Oh. panggilannya. Bapak bisa 30 tahun, apa gitu Pak resepnya? Ya, jadi ini kata bosan ya, mungkin lebih tepat mungkin jenuh kali ya. Iya, Nah, jenuh dia di dalam pelayanan, terkhusus juga mungkin jenuh di dalam panggilan ini gitu. Nah, menurut saya kejenuhan itu memang bisa dialami siapa saja, ya karena rutinitas membuat kita seperti itu. Nah, tapi yang pasti jenuh itu bukan berarti ingin mundur, ya. Tidak lagi melayani Tuhan, baik itu sebagai WL atau singer gitu. Amin. Namun rasa jenuh kadang-kadang memang pasti ada, ya. Nah, kalau saya secara pribadi saat itu berarti saya ingin kalau bisa jangan dijadwal gitu. Ataupun pada waktu itu saya juga yang membuat jadwal, maka saya tidak menjadwal diri saya. Supaya apa? Supaya saya belajar waktu dan kesempatan tidak di mimbar, di tengah-tengah jemaat, maka saya di situ menikmati ya suasana penyembahan itu. Saya juga menikmati setiap pemimpin pujian yang sedang memimpin. Bagaimana keunikan mereka dalam memimpin demikian, sehingga rasa jenuh itu sungguh artinya bisa di recovery ya. Karena jenuh bosan itu terjadi bisa saja, namun menurut saya jenuh atau bosan itu bisa terjadi kalau kita sendiri sudah tidak lagi merasakan kuasa pujian penyembahan itu. Iya, seperti itu. Selagi kita tetap merasakan hadirat Tuhan, saat kita memuji menyembah Tuhan, maka roh kita akan tetap menyala-nyala. Dan kita tetap memuji Tuhan sehingga rasa jenuh itu pasti sirna. Ya. Jadi sampai sekarang saya belajar demikian. Ya udah jenuh, ada sedikit keletihan, masuk lagi di hadirat Tuhan. Maka kita dicas lagi. Seperti itu ya, kira-kira mungkin begitu. Oh haleluya. Saudara, mengapa demikian? Tentu karena kita harus menyadari hidup kita adalah penyembah. Amin. Kita diciptakan Tuhan karena kita adalah penyembah Tuhan. Ku tahu hidupku, angkat tangan saudara, adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Amin. Kita nyanyikan dari depan ya. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Angkat tanganmu saudaraku. Katakan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Haleluya. Oh Yesus, berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu kepada Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau berharga di hadapan Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Penyembahan artinya persembahan. Angkat tanganmu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Saya percaya kita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Robert. Terima kasih Pak. Saudara, saya percaya penjelasan yang barusan kita dengar, kesaksian dari hamba Tuhan, gembala kita juga, pujian yang barusan kita persembahkan buat Tuhan barusan, itu membuat kita menyadari, ternyata waktu kita memuji menyembah Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, kita tahu, sekalipun mungkin dunia menolak kita berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Wow, luar biasa. Saya berharap semua yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah malam hari ini, saudara diberkati Tuhan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya saudara. Ini pertanyaan yang lebih spesifik lagi, terutama buat saudara yang melayani sebagai pemuji penyembah, juga pendoa syafaat, namun juga semua jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus saudara yang beribadah digembalakan oleh gembala kita. Apa Pak tipsnya agar kita bisa konsisten pada panggilan kita sebagai pemuji penyembah di hadapan Tuhan? Wow, haleluya. Puji Tuhan ya. Ini mungkin juga sharing buat saya pribadi. Ketika porsi sebagai penyembah itu mulai berkurang karena kesibukan, pelayanan, karena makan mungkin juga pergumulan, maka Tuhan selalu ingatkan saya, back to the heart of worship. Ini dia. Saya selalu ingat lagu ini, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, gitu ya. Jadi saya terus kembali karena saya sangat menyadari panggilan itu, bahwa saya dipanggil memang menjadi penyembah, bukan karena hebatnya. Bahkan saya sadar saya tidak bisa banyak pelayanan yang lain kecuali bagaimana hati ini, panggilan penyembah ini. Jadi itu dia ya. Jadi tipsnya, mari kita senantiasa menyadari kita diciptakan Tuhan sebagai penyembah seperti lagu yang barusan kita naikkan tadi. Dan lebih utama lagi, mari kita memantapkan panggilan kita, bahkan memantapkan pelayanan kita, karena supaya kita tetap bisa konsisten, maka kita harus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan
dan terus dijaga sepanjang hari itu. Ya, sepanjang hari itu, jadi ini perlu kita jaga sehingga apapun yang kita alami, bahkan kadang-kadang mungkin kita ada dalam kesalahan dalam kata-kata, tapi karena kita sadar, kita penyembah, kita mau menjaga hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan kembali lagi kepada firman Tuhan. Haleluya. Artinya cintai Tuhan Yesus senantiasa. Haleluya. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu Pak Robert. Ya, lagu ini kita naikkan sama-sama. Saya tidak tahu keadaan saudara malam hari ini, namun saya percaya situasi kondisi sekarang saudara makin cinta dengan Tuhan Yesus. Kalau rasanya jauh dari Tuhan, mari kembali kepada Tuhan lewat pujian ini. Haleluya. Amin. Ku cinta Kau Yesus Tuhan. Ku cinta Kau Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita yang cinta Yesus dan kita mau tetap cinta Yesus, nyanyikan. Ku cinta Kau Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Kami perlu Kau Yesus. Perlu Kau Yesus Tuhan. Kaulah nafas, nafas hidupku. Oh Yesus, Yesus, Kau yang rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tanganku, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya. Kau yang kami perlu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami layani. Oh, Dialah Mayasi. Haleluya. Oh, pulihkan cinta kami kepadamu Tuhan. Buka kedua tanganmu malam ini. Engkau yang rasa jauh dari Tuhan, malam ini Tuhan bawa engkau kembali dekat kepadanya. Hadiratnya malam ini akan memulihkan engkau. Sehingga cinta mula-mula akan Tuhan Yesus, Tuhan akan pulihkan dalam kehidupanmu. Sehingga kau semakin punya pengalaman dengan Tuhan. Bahkan hari-hari ini Tuhan akan berikan engkau hati yang terus mau memuji dan menyembah Dia. A heart of worship. A heart of worship. We bless your name Jesus. You are here. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau ada di rumah-rumah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Puji Tuhan. Rasanya kalau nyembah Tuhan itu gak pengen segera selesai saudara ya. Memang saudara kita bersyukur. Kembali saya katakan kita sangat bersyukur. Tuhan tempatkan kita ada di wadah ini secara khusus
di bawah penggembalaan seorang hamba yang memiliki hati sebagai pemuji penyembah. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah menggembalakan kami sampai dengan hari ini di gereja ini. Baik, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tentunya saudara sering mendengar tentang DNA gereja kita adalah pemulihan Pondok Daud. Gembala pembina kita, gembala rayon kita, juga dalam khotbah-khotbah gembala kita di sini sering menyampaikan ini. Namun sedikit sekali waktu yang dimiliki gembala kita untuk menjelaskan secara gamblang, secara lebih jauh apa sih yang dimaksud dengan DNA pemulihan Pondok Daud tersebut. Malam ini saudara kita tanyakan langsung kepada Bapak Gembala kita. Apa Pak maksudnya DNA kita adalah pemulihan Pondok Daud? Ya, saudara, namanya DNA ya, arti DNA itu sendiri itu blueprint atau cetak biru. Ya, dimana kode kehidupan setiap kita. Kalau DNA itu setiap makhluk hidup itu di DNA itu adanya, itu di dalam sel gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan gereja kita, maka itu tadi blueprint cetak biru daripada gereja ini, ya, yaitu pemulihan Pondok Daud. Artinya doa pujian penyembahan. Gitu. Doa pujian penyembahan. Ya. Jadi saya bisa jelaskan lebih detail lagi. Artinya gini, gereja ini dibangun atas dasar ini gitu ya. Dan kemudian kita terus mengembangkan ini dan berkembang juga karena tetap menjaga prioritas di dalam pelayanan ini, yaitu tadi DNA-nya doa, pujian dan penyembahan. Nah, ini dia saudaraku. Jadi itu memang prioritas utama kita ketika kita membangun gereja ini, ketika kita melayani Tuhan. Jadi udah benar-benar hidup kita, itulah DNA itu ya. Sehingga sel dalam tubuh kita ini juga selalu artinya mengalami pemulihan ketika misalnya kita sakit dan lain sebagainya. Sel kita juga berkembang, demikianlah pujian penyembahan ini selalu menjadi DNA kita, sel hidup kita yang membawa kehidupan kepada kita, kepada gereja. Dan sampai saat ini kita bersyukur Tuhan membawa gereja ini terus bertumbuh. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Apalagi nih kira-kira? Nih, lihat waktu loh. Iya, baik Pak. Ya, saudara, saya bisa simpulkan berarti saudara kerinduannya DNA tersebut terus ada dalam hati kita saudara, dalam hidup kita. Amin, sudah dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir saudara. Dan nanti di bagian akhir dari ibadah kita malam hari ini, Bapak Gembala kita akan berdoa buat kita semua. Agar sungguh-sungguh apa yang sudah kita lakukan dalam waktu 45 menit ke depan ini saudara, kurang lebih, sungguh-sungguh membawa dampak buat kehidupan kerohanian kita. Terutama di tengah-tengah kondisi yang sedang sulit hari-hari ini. Baik, pertanyaan terakhir Pak, apa yang menjadi kerinduan Bapak sebagai gembala di tempat ini untuk jemaat yang Tuhan percayakan Bapak gembalakan sampai dengan hari ini? Haleluya. Terutama hari ini saya sangat rindu sekali dengan jemaat. Saudara mendengar sendiri. Waduh, sangat rindu sekali ya. Ada di tengah-tengah jemaat memuji menyembah Tuhan. Belakangan ini pun saya selalu lihat YouTube-nya kita yang di Blessed Tabga Family waktu ibadah-ibadah yang masih berlangsung ya. Saudaraku, itu kerinduan yang itu memang benar-benar kerinduan hati untuk saudara. Nah, terlebih untuk sekarang ini saudaraku, tentu saya sebagai gembala yang Tuhan percaya untuk saudara, untuk menghadapi goncangan yang sedang terjadi ini, saya mau tetap sampaikan buat saudara, tetap mau tekankan ini. Tambahkan doa, tambahkan pujian, tambahkan penyembahan kita. Amen. Karena dengan memuji Tuhan kita akan selalu berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita jumpa dengan Tuhan, kita tetap rasakan Tuhan hadir. Dan kita sanggup menghadapi goncangan ini. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Haleluya. Sebagai ayat penutup dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah
dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Jadi di tengah goncangan ini mari kita tetap memuji Tuhan. Amin. Dengan penuh kerinduan, dengan roh yang menyala-nyala. Maka sama seperti Paulus yang pada waktu itu terpenjara, saudaraku, memang benar-benar mereka dalam penjara, tetapi mereka tidak mau, saudaraku, tinggal di dalam belenggu itu. Mereka tidak mau jiwa mereka, perasaan mereka, saudaraku, bahkan roh mereka di dalam tekanan itu. Tetapi yang mereka rindukan, mereka mau keluar dari semua tekanan itu. Keluar dari semua belenggu atau ya rantai-rantai yang mengikat, yang membelenggu mereka. Mereka mau keluar dari itu, saudaraku. Dan mereka tetapkan, mereka mau doa, mereka mau puji Tuhan, mereka mau sembah Tuhan. Dan luar biasa, kuasa Tuhan bekerja. Dan terjadilah gempa bumi dan terbuka semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Mereka mendapatkan kelepasan dan kemenangan. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan saya hari-hari ini buat saudara semuanya, dimanapun kau berada. Baik engkau yang masih bekerja di tempat engkau bekerja di perusahaan, ataupun berusaha, berbisnis. Demikian juga saudara yang work from home. Saya tetap merindukan ini. Saudara tetap tambahkan doa, pujian dan penyembahan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat tanganmu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh Tuhan, pujian dan pengagungan kepadamu, kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, ku mau memujimu, selalu pujimu. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu.
ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat di rumah-rumah, angkat tanganmu. Oralama Tuhan Yesus, umat-Mu memuji Engkau, umat-Mu mengangkat suara menyembah Engkau. Aku percaya Tuhan, Engkau menjamah mereka. Engkau akan terus curahkan roh doa, roh pujian, penyembahan di dalam hidup mereka. Hanya umat Tuhan, sekali lagi kami akan berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Saudara, naikkan pujian ini biar musik terus mengalir. Yesus, berkati Tuhan. Setiap umatmu yang malam ini membuka hati dengan sikap merendahkan diri, berserah kepadamu. Oh Tuhan, Engkau lawan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ya Tuhan Yesus, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima amin. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tangan sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati yang menyembah Kau beri. Terima kasih Bapa. Oh, mari angkat kedua tanganmu sekali lagi. Aku berdoa Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan di dalam kehidupan kami, terus bangkitkan di dalam kehidupan kami doa, pujian, dan penyembahan, supaya hari-hari ini kami terus menambahkan doa, pujian, penyembahan kami di tengah goncangan yang sedang terjadi ini. Oh, kami tidak mau terbelenggu dengan situasi ini. Oh, kami tidak mau terikat Tuhan pikiran kami dengan ketakutan dan kekhawatiran dan kecemasan yang membelenggu kami. Kami mau lepas dari semua itu, dan kami mau menang di atas goncangan yang sedang terjadi ini dalam nama Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama sekali lagi angkat kedua tanganmu. Terimalah urapan Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara kita Lastri akan memimpin kita dalam doa siapa? Yuk kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini keadaan yang kami alami Tuhan, kami tetap berkata Tuhan baik bagi kami. Tuhan luar biasa bagi kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kepada kami kekuatan ya Tuhan. Sekalipun goncangan yang begitu hebat di luar sana, tetapi kami melihat pertolongan Tuhan sempurna bagi kami ya Tuhan. Kami terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menuntun kami, mengajari kami, memberikan kepada kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Sebab kami tahu dengan hidup kami sendiri Tuhan, sungguh kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Sesungguhnya kami tidak bisa berjalan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang sedang dialami oleh setiap umat-Mu hari-hari ini. Kalau mereka sedang sakit ya Tuhan, Bapa sembuhkan mereka ya Tuhan. Kalaupun mereka ada di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, sakit apapun yang sedang mereka alami,
Allah lah yang menjadi penyembuh bagi mereka. Darah Yesus tercurah bagi mereka. Kesembuhan mujizat terjadi bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang sedang digoncang oleh ekonomi dalam pekerjaan dan usaha mereka. Bapa, Engkau Allah kami memberikan kepada mereka kekuatan. Engkau memberikan kepada mereka sukacita. Bahkan Engkau memberikan kepada mereka jalan keluar ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kesedihan, kedukaan, pengharapan mereka hilang. Kami berdoa Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, pengharapan yang baru, penghiburan, sukacita yang daripada Tuhan berlimpah-limpah bagi mereka ya Tuhan. Kami serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa menjangkau mereka satu persatu. Tetapi lewat doa kami membawa mereka. Biarlah pertolongan, perlindungan Tuhan sempurna bagi mereka. Apapun yang mereka kerjakan setiap hari, biarlah Tuhan terus menjagai mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuat-kuasa darah-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, kerinduan kami ya Tuhan. Nyatakan terus kemuliaan bagi setiap umat-Mu. Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Dan kami percaya kalau Tuhan menjanjikan kepada kami dimensi yang baru. Kami percaya Tuhan akan mengerjakan itu bagi kami. Bahkan tidak satu pun kami yang tidak mengalaminya. Tapi setiap kami umat-Mu yang percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Yang terus berharap kepada Engkau. Yang terus mengikut Tuhan. Engkau akan menggenapi bagi kami dimensi yang baru ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa. Kami meminta Tuhan Engkau Allah kami mengurapi kami. Bahkan untuk kami boleh mempersiapkan diri kami. Menerima sesuatu yang baru, yang luar biasa. Yang Tuhan kerjakan bagi kami ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami, kegiatan kami, aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Terus kami berdoa biarlah kemuliaan-Mu tercurah bagi kami. Bahkan biarlah Tuhan hati kami terus terpaut kepada Tuhan. Kami tidak mau digoncang Tuhan, bahkan dialih fokuskan Tuhan dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kami mau fokus terus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan ya Tuhan. Kami serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Kami terus berdoa buat bangsa ini. Kami berdoa buat kota Batam. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas bangsa kami, atas kota kami. Dan kami percaya pemulihan terjadi atas kota kami, atas bangsa kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau akan meluputkan kami dari semua mara bahaya. Dan kami tetap mau berkata, COVID-19, tenanglah, diamlah dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, mari sama-sama sekali lagi katakan, ku mau memuji, ku mau menyembah Engkau. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara, berlimpah-limpah. Angkat kedua tangan saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan
sempurna atas hidup saudara. Terimalah di dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus memberkati saudara semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima berkatnya, katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap sehat dan tetap semangat. Shalom.